Saudara, kali ini saya mengundang seorang pengacara muda di Kabupaten Bangkalan. Dan menariknya, pengacara yang satu ini berjualan bunga. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Mas Bahiruddin? Alhamdulillah baik Mas Badrus. Sehat ya? Sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sudah meluangkan waktu berkenan untuk ngobrol di 0% Podcast. Saya penasaran nih sama Anda nih. Seorang pengacara, sudah barang pasti urusan ekonomi gitu ya, finansial. Ini sudah banyak duit nih. Apa nih Mas yang menjadi dasar pemikiran Mas Bahiruddin menyempatkan waktu selain menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengacara masih jualan bunga? Iya. Terima kasih Mas Badrus. Yang pertama yang melatar belakangi saya harus berjualan karangan bunga ya, kalau istilahnya itu yang pertama karena berangkat dari pemikiran saya bahwa ketika kita pingin menyimpan rezeki lah sedikit ya, atau berupa uang, kasarnya ya kita harus punya usaha. Artinya rumusnya kalau kita pengen punya sedikit rezeki atau simpanan ya kita harus punya usaha. Nah itu yang menjadi latar belakang saya untuk jualan karangan bunga. Terus kemudian yang kedua, karena saya ini sebelumnya memang menjadi sedikit buka usaha dekor yang bergelut di bidang bunga juga. Awalnya sebelum saya itu jual karangan bunga itu memang saya bergelut di bidang bunga. Di bidang bunga, jasa dekorasi untuk pengantin. Oh gitu. Untuk orang tunangan, sehingga terkadang orang itu banyak yang meminta pesanan, minta bunga hidup. Di tamannya itu minta bunga hidup. Nah, sehingga di situ saya punya ide untuk menambah usaha itu, karena untuk pembuatan karangan bunga itu pakai bunga hidup. Iya, sehingga tapi saya dekornya tetap jalan di kampung halaman. Tetapi kan, mohon maaf nih, menurut saya seorang pengacara ini kalau larinya untuk tadi bicara soal penghasilan dan simpanan, menurut saya seorang pengacara ini urusan uang. Udah nggak dipikirin lagi gitu ya kan? Iya kan? Tapi kenapa kok masih mendirikan usaha selain tadi itu? Jadi ada dua hal yang berbeda kalau menurut saya itu Mas, bahwa kita menjadi pengacara itu yang pertama memang itu bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu, bahwa kita itu juga bagian dari penegakan hukum. Pengabdian kita terhadap masyarakat, yang mana apabila ada masyarakat ada kena kasus, tidak semua masyarakat itu tahu tentang hukum. Nah, disitulah kita memberikan bantuan. Disitulah nilai pengabdian saya kepada masyarakat itu untuk membantu warga yang membutuhkan pendampingan hukum. Nah, sehingga saya di dunia pengacara itu tidak dijadikan orientasi profit atau pendapatan. Oh gitu. Sehingga saya itu lebih kepada saya ingin membantu masyarakat dengan profesi saya. Lewat profesi saya bisa membantu masyarakat sekitar, kira-kira begitu. Oh, jadi untuk pengabdian ya, bukan untuk orientasi profit penghasilan. Ya, betul. Untuk mendapatkan penghasilan ya di usaha tadi. Itu mengembangkan usaha ya. Dekor yang betul. berjalan. Karena kebetulan
Waktu itu mungkin bersamaan juga dengan apa ya, bahasanya dilantik atau dikukuhkan? Disumpah. Disumpah. Iya, ya. betul. Disumpah sebagai pengacara. Betul. Akhirnya pengacara yang jualan bunga. Ini keren nih ya kan. Iya. Jadi di sini saya sudah ada jawaban bahwa Mas Bahiruddin menjadi seorang pengacara untuk pengabdian, bukan orientasi profit. Lewat profesi membantu dan bermanfaat ya, untuk masyarakat gitu. Mantan Ketua PC PMII Kabupaten Bangkalan tahun 2017 nih, kalau ingat zaman-zaman Bahir nih. Waduh, ngeri bos. Iya. Hingga saat ini Mas Bahir sudah menjadi seorang pengacara yang sekaligus pengusaha gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mas Bahir, sejauh ini lebih enak mana sih? Jadi pengacara atau jadi pengusaha? Kalau itu harus dipilih ya menjadi pengacara. Oh gitu. Tetapi bagi saya dua-duanya itu ya dinikmati saja menjadi pengacara, karena saya bisa mengabdikan diri saya terhadap masyarakat. Kemudian di samping itu saya punya penghasilan walaupun sedikit melalui usaha itu, sehingga kita itu membantu orang itu tidak melihat latar belakangnya, bahwa misalnya orang yang mohon maaf nih datang ke saya meminta bantuan itu orientasinya saya bukan uang dulu, tetapi saya harus membantu dulu apabila orang itu umumnya tidak mendapatkan keadilan. Nah, disitulah saya ingin hadir. Bagaimana saya itu bisa membantu masyarakat, meringankan beban hukum mereka untuk bagaimana mereka itu bisa ya paling tidak memberikan solusi hukum terhadap masyarakat itu. Nah, di wilayah itulah pengabdian saya yang harus saya berikan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi tidak bisa dipisahkan ya antara profesi juga dengan pengusaha gitu ya. Ketika usaha lancar, ekonomi settle, maka nilai pengabdiannya juga akan lebih keren. Waduh, ini luar biasa nih. Iya Mas Badru gitu. Zakia Floris. Ya, nama usahanya yang bergerak di bidang jasa karangan bunga. Iya. Ada biasanya pelantikan, ada orang naik jabatan. Itu yang bergerak di bidang jasa itu Zakia Floris. Tetapi begitu ada orang ingin bahagia, resepsi atau tunangan, nah itu yang bergerak di Zakia Decoration. Ini kenapa dinamai Zakia? Kenapa bukan Bahiruddin Floris? Yang pertama yang melatar belakangi bahwa itu anak pertama saya. Oh, nama anak. Iya, anak pertama saya itu Zakia Anissa Bahir. Terus kemudian dikasih, ya ini kalau dikasih nama anak saya, mudah-mudahan Tuhan memberikan rezeki tambahan, karena itu anak pertama saya. Itu yang melatar belakangi saya pertama. Sehingga dinamailah Zakia. Betul. Floris. Zakia Floris gitu ya. Saya semakin penasaran. saya semakin penasaran. Kalau boleh dibilang ya dalam tanda kutip, masyarakat awam nih bisa dibilang, kalau dikatakan seperti ini, Mas Bahir ini kan kuliah 4 tahun ya. 4 tahun ya, betul. Kemudian berjuang menjadi seorang, disumpah hingga berhasil menjadi seorang pengacara. Memangnya nggak gengsi, nggak malu apa? Oh enggak. Kalau bagi saya ada beberapa hal yang harus membuat kita itu gengsi. Yang pertama, kita itu membuat kesalahan
yang fatal, atau kita itu mencuri lah istilahnya. Mencuri ya. Itu yang harus membuat kita itu malu dan gengsi. Apabila itu berbentuk sebuah pengabdian, apapun konsekuensinya dan apapun resikonya, itu kita tidak boleh gengsi. Tidak boleh gengsi. Itu di wilayah pengabdian. Terus kemudian yang kedua, ketika berbicara kita mau berwirausaha, memang ada suka dukanya. Ada suka dukanya. Ada suka dukanya menjadi seorang pengusaha. Apabila kita itu di tengah perjalanan itu, pastilah namanya pengacara jualan bunga, orang lain kan pasti berpikir, iya kan? Bagi saya enggak. Justru itu menjadi motivasi saya. Bagaimana kita itu sebagai anak muda di Kabupaten Bangkalan itu harus punya karya. Dan karya itu menghasilkan. Karya itu menghasilkan dan pengabdian itu harus betul-betul utuh terhadap masyarakat. Pengabdian harus betul-betul utuh terhadap masyarakat. Luar biasa. Tapi saya semakin penasaran nih terhadap Anda nih. Gini, Mas. Saya tahu betul tuh. 2016, 2017 bisa dibilang pemberontak nih di kabupaten. Pemberontak nih di Kabupaten Bangkalan, ya kan? Iya. Demonstrasi sana sini, teriak sana sini, begitu kan? Kemudian pasca lulus redam semuanya. Kemudian disumpah menjadi seorang pengacara. Itu kenapa itu? Dulu berontak, sekarang diam. Apakah sekarang sudah nggak ada permasalahan di Bangkalan? Atau bagaimana itu? Yang namanya permasalahan itu ya tetap ada di Bangkalan. Cuma kalau dulu itu saya mungkin kan sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa itu kita tidak boleh kelam atau kita itu tunduk terhadap kepada siapapun, karena menjadi mahasiswa itu harus betul-betul utuh, tidak boleh tunduk dengan sistem penguasa apapun. Itu bebas Orang namanya maha kan. Ya. Itu kita bebas bersuara. Dan kita juga punya dasar untuk melakukan demonstrasi, misalnya melakukan kritikan terhadap pemerintah itu bukan tanpa dasar. Bahkan kita itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan suara kritikan terhadap pemerintah atau penguasa. Kira-kira kenapa? Ini kan kenapa kan? Dari pemberontak sehingga sekarang. Ini kenapa ini? Ya, saya sekarang itu memang lebih fokus terhadap jalur profesional saja. Fokus terhadap jalur profesional. Kalau teman-teman saya itu banyak yang berkiprah di dalam dunia politik lah, kira-kira pengabdiannya, bahwa mereka punya jalan pemikiran yang berbeda, melakukan pengabdian lewat jalur politik, partai politik, terus kemudian mendirikan LSM, kira-kira begitu, untuk melakukan sebuah pengabdian terhadap masyarakat. Hanya saja saya itu memilih jalur yang berbeda, lewat advokat saya, terus kemudian saya juga lewat jalur usaha saya, biar saya juga punya penghasilan nih. Sehingga tidak dicampur adukan mana pengabdian, mana penghasilan. Kira-kira begitu. Iya, betul. Jadi nilainya tetap untuk mengabdi terhadap masyarakat, tetapi jalurnya berbeda. Jalurnya tetap berbeda, begitu ya. Asli mana sih, Mas? Saya asli desa Katol Timur, dari Kecamatan Kokop. Kecamatan Kokop ya. Katol Timur ini teman-teman, barangkali subscriber ataupun viewers dia dari 0% podcast ini ada yang dari luar Madura. Katol Timur ini bisa dibilang Bangkalan pedalaman. Iya, betul. Orang menyebutnya itu Papuanya Bangkalan, kira-kira gitu. Papua Bangkalan berhasil menjadi seorang
pengacara. Iya, Dan betul. memang walaupun begini memang Mas, walaupun kita mau ada dimanapun ya, dengan segala keterbatasan, kalau niat dan semangatnya kuat, ya kan, mimpinya besar, strateginya bagus, ya akan jadi juga. Jadi juga mimpi itu kan gratis ya. Oh, iya. Iya, mimpi itu gratis. Boleh lah kita itu bermimpi sebesar apapun. Boleh, Karena bagi saya mimpi itu gratis dan tidak berbayar. Gratis dan tidak Persoalan berbayar. nanti nyampainya kemana, yaitu Tuhan yang menentukan. Emang dulu bermimpi jadi pengacara? Betul. Saya memang bermimpi jadi pengacara? Iya, saya memang cita-cita dari SD dulu. Dari SD? Dari SD dulu. Bahwa cita-cita saya menjadi pengacara itu cuma tujuannya pada waktu itu nggak tahu pengacara itu apa, yang penting pengacara gitu aja. Penting pengacara. Iya. Tapi Oke, mungkin terus? dari SMP sampai ke SMA saya itu di Norusoleh, Katol Timur juga. Katol Timur juga. Sama MTS-nya, terus kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Iya. Nah, disitulah saya mulai mengerti sedikit apa itu tentang dunia pengacara. Dan saya sambil lalu ya belajar lah. Jadi mimpi itu sejak SD. Mimpi itu sejak SD. Iya. Karena bagi saya gratis mimpi itu. Sepakat. Jadi mimpi itu gratis, tidak berbayar. Tidak berbayar. Wes mimpi aja, Mimpi setinggi aja, langit gitu. ya, gitu ya. Nanti urusan belakang. Urusan Penting belakang. kita mau dulu untuk betul. berbuat begitu ya. Luar biasa nih Mas Bahiruddin. Saya menunggu jadwal jenengan ini kurang lebih setengah bulan bisa ngobrol di 0% podcast. Padat betul nih jadwalnya. Tadi ditelepon, Mas Bahir bisa sekarang nggak? Saya masih sidang Mas. Iya, masih sidang. Minggu yang lalu saya telepon Mas Bahir, boleh nggak? Bisa nggak sekarang podcast? Saya masih ini Mas, masih sidang Mas. Waduh, semoga usahanya tetap lancar. Amin, ya, amin, Mas. amin, Dan amin, juga amin. semakin dilancarkan juga Iya, dalam urusan amin, pengabdian lewat pengacara tersebut, Amin, membantu Padres, masyarakat. Terakhir nih, Iya. dari sekian perjalanan mulai SD sampai detik ini, dari pemberontak, pengacara, pengusaha, apa nih kesimpulan yang bisa didapat dari kehidupan Mas Bahir? Ya, ada banyak pengalaman yang saya dapatkan, terus kemudian ilmu yang saya dapatkan, bahwa kita apabila mau berusaha keras, kita apabila mau bermimpi kemudian dibarengin dengan kerja keras, maka itu adalah suatu hal yang tidak mungkin kita dapatkan, bahkan kita meraih itu. Akan tetapi kita tidak boleh puas dengan apa yang kita dapatkan itu. Kita harus merasa kurang, apalagi pengabdian kita terhadap masyarakat. Kita juga harus merasa kurang terhadap ilmu yang kita dapatkan. Sebab apabila kita itu puas mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, maka kita selesai dan sudah di sana. Udah di sana. Artinya mimpi itu tidak gratis lagi. Tidak gratis lagi. Iya. Berbayar ya. Terbayar sudah. Maka kita tidak boleh puas dengan apa yang kita dapatkan, khususnya di wilayah pengalaman dan ilmu. Pengalaman dan ilmu. Iya. Luar biasa nih teman-teman. Untuk Zakia Floris nih Mas Bahir, kalau misalkan ada teman-teman subscriber setia 0% podcast ingin memesan karangan bunga untuk peresmian, misalkan ini memesan lewat fanpage. Iya, fanpage-nya ada, di FB-nya juga ada, di Instagram-nya juga ada. Tinggal ya klik Zakia Floris lah di Bangkalan. Itu pasti sudah muncul nanti. Boleh saya cantumkan nanti ya? Boleh. Siap. Link siap. IG, siap. link FB dan juga nomor telepon ya. Siap. Teman-teman di Bangkalan yang membutuhkan karangan bunga untuk peresmian dan sejenisnya bisa langsung menghubungi. Siap. Mas Bahir. Betul. Luar biasa. Banyak hal yang bisa saya tangkap dan tentunya bermanfaat sekali terhadap diri saya sendiri. Bahwa pertama, mimpi itu gratis bro. Udah nggak usah mikir. Iya betul. Mimpi aja dulu gitu kan. Yang kedua, pengabdian terhadap masyarakat
jangan dinodai karena hanya finansial ataupun uang. Betul. Murnikan niat untuk mengabdi terhadap masyarakat Dan membantu masyarakat. Jangan gengsi, jangan malu. Walaupun profesi sebagai seorang pengacara, kita juga harus berwirausaha. Betul. Karena ketika wirausaha itu mapan, maka nilai pengabdian kita lewat jalur pengacara membantu masyarakat, nilai kemurnian niat untuk membantu itu semakin putih bersih. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga video ini dapat memberikan satu sentuhan semangat baru ya bagi kaula muda di Kabupaten Bangkalan dan Indonesia tentunya. Terakhir saya ucapkan sukses selalu. Amin. Siap.